Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga adik-adik semuanya, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid yang sedang kita tempati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi kita selalu bersyukur bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, harus selalu kita ingat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, maka berarti Allah masih mencintai kita. Berarti Allah masih mau kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, beliau bersabda dalam sebuah hadis sahih bahwa pintu taubat itu selalu terbuka untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau bertobat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah masih mau menerima taubat seorang hamba selama matahari masih belum terbit dari arah barat. Dalam hadis lain, beliau juga bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah masih mau menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Ketika Allah memberikan kita kesempatan umur, kesempatan usia, maka itu berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang sudah kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang Allah muliakan ini, di bulan Ramadan yang Allah agungkan ini, bulan yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwaluhu rahmah. Malam 10 malam atau 10 pertama adalah kasih sayang Allah, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu itqun minan nar. Dan 10 malam terakhir itu adalah pembebasan dari api neraka. Bahkan ulama mengatakan tentang bulan Ramadan ini, inna lillahi fi kulli lailatin min layali Ramadan mutaqa wa ujara wa nuqada minan nar. Sesungguhnya setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan, Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Maka sungguh rugi kalau kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, dengan bulan ampunan, namun kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktunya kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, kalau kita memang benar-benar ingin mendapatkan ampunan dari Allah di bulan yang mulia ini, paling tidak ada 2 syarat yang harus kita laksanakan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, syarat yang harus kita penuhi, kita harus berpuasa penuh selama 30 hari tanpa ada yang kita tinggalkan, tanpa ada yang kita lalaikan, tanpa ada puasa yang kita batalkan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, percaya kepada Allah, wahtisaban, dan berharap pahala serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni baginya dosa yang sudah berlalu. Syarat yang kedua yaitu melaksanakan qiyamul lail sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan berharap ridha dari Allah, maka diampuni dosanya yang sudah berlalu. Itu 2 syarat minimal yang harus kita lakukan kalau kita memang benar-benar ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil jika ada orang yang di bulan Ramadan ini tidak berpuasa, padahal tidak ada uzur, tidak sakit, dia meninggalkan puasa wajib, mustahil orang yang semacam ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan,
namun dia tidak berusaha untuk qiyamul lail. Qiyamul lail yang kata para ulama bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling istimewa untuk qiyamul lail, menghidupkan malam di malam bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih. Para ulama berbeda pendapat seperti apa minimal qiyamul lail yang bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan minimal kita sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih berjamaah, dan sholat subuh berjamaah. Itu adalah kadar minimal qiyamul lail. Syukur-syukur kalau ditambah dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Para jamaah sekalian, jika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus menjadi orang yang mau memaafkan orang lain. Karena ada ulama yang mengatakan al jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang akan Allah berikan kepada hambanya tergantung perbuatan yang dia perbuat. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka kita harus menjadi orang yang juga memaafkan orang lain. Jangan menjadi orang pendendam, jangan menjadi orang pendengki. Kita harus berlapang dada mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa yang disiapkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, mereka adalah yang berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah dalam kondisi lapang dan dalam kondisi susah. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, orang yang di dunia selalu memaafkan kesalahan orang lain, maka di akhirat pun Allah akan memaafkan kesalahan hamba tersebut. Bahkan ketika nanti barangkali orang yang di dunia sering memaafkan orang lain, namun di akhirat nanti ada dosa yang belum diampuni terkait dengan dosa kepada orang lain, maka karena dia selalu memaafkan orang lain di dunia, maka di akhirat pun akan Allah jadikan orang yang dia bersalah kepadanya memaafkan orang yang dulunya di dunia selalu memaafkan kesalahan orang lain. Para jamaah sekalian, mari, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan ampunan dan bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sadar bahwa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yakinlah bahwa memang fitrah manusia, tidak ada manusia yang selamat dari dosa dan maksiat kepada Allah melainkan para nabi dan rasul. Nabi Muhammad bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin akharin yudhnibun fayastaghfirunallah fayaghfir lahum." Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, andaikan kalian tidak berbuat maksiat kepada Allah, tidak berbuat dosa kepada Allah, maka akan Allah binasakan kalian semua, dan akan Allah ciptakan makhluk-makhluk baru. Allah akan ciptakan manusia-manusia lain yang nanti mereka berbuat maksiat sehingga mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni mereka. Itulah salah satu sifat Allah, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Karena setiap manusia, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi Muhammad, setiap bani Adam, setiap keturunan Nabi Adam, setiap manusia kecuali para nabi dan rasul pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di hari kiamat kita kembalikan anggota tubuh yang dulu Allah berikan kepada kita dalam keadaan suci dari dosa, bersih dari dosa. Semoga kita dapat mengembalikannya dalam keadaan juga bersih dan suci dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah